Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nor Astika Muna dari jurusan Pendidikan Matematika kelas A 2018, UIN Antasari Banjarmasin. Pada video ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai sistem koordinat dimensi 3 mata kuliah Geometri Analitik Ruang yang diampu oleh Bapak Aziz Muslim MPD. Silahkan disimak ya. Koordinat Kartesius dimensi 3. Sistem koordinat Kartesius dimensi 3 terdiri dari 3 sumbu yang saling tegak lurus dan berpotongan di titik O yang disebut dengan titik asal. Letak suatu titik pada sistem koordinat dimensi 3 dinotasikan dengan X, Y, Z, di mana X disebut absis, Y disebut ordinat, dan Z disebut aplikat. Dan tampak membentuk bidang, yaitu bidang XOY, bidang XOZ, dan bidang YOZ. Sumbu Y ke kanan, dan untuk sumbu Z ke arah atas. Kemudian sumbu X tegak lurus pada bidang dengan arah YOZ positif menuju kita, sehingga membentuk sistem tangan kanan. Kita menamakannya tangan kanan karena jika jari-jari tangan dikepal sehingga arah jari-jari tersebut melengkung dari sumbu X positif ke arah sumbu Y positif, maka ibu jari akan mengarah ke sumbu Z positif. Ketiga sumbu X, Y, Z membentuk 3 bidang, bidang YZ, bidang XZ, dan bidang XY, serta membagi ruang menjadi 8 oktan, yaitu oktan 1 berisi titik-titik dengan plus X, plus Y, plus Z. Oktan 2 berisi titik-titik dengan min X, plus Y, plus Z. Oktan 3 berisi titik-titik dengan min X, min Y, plus Z. Oktan 4 berisi titik-titik dengan plus X, min Y, plus Z. Oktan 5 berisi titik-titik dengan plus X, plus Y, min Z. Oktan 6 berisi titik-titik dengan min X plus Y min Z. Oktan 7 berisi titik-titik dengan min X, min Y, min Z. Oktan 8 berisi titik-titik dengan plus X, min Y, min Z. Menentukan letak titik pada Kartesius di ruang. Kedudukan titik dilambangkan dengan 3 pasangan terurut yang terdiri dari absis, ordinat, dan aplikat. Letak suatu titik ditentukan oleh jarak titik itu ke bidang-bidang koordinat dan arah positif atau negatif. Cara untuk menentukan letak titik dalam koordinat Kartesius yaitu dengan membuat 3 buah garis bantu yang menyatakan panjang absis, ordinat, dan aplikat secara berurutan. Kita lanjut ke contoh. Tentukan posisi letak titik A 3, 2, 3 pada sistem koordinat Kartesius dimensi 3. Tentukan juga terdapat pada oktan berapa titik A tersebut. Penyelesaian. Yang pertama, absis sepanjang 3. Maka, tarik garis dari titik awal ke arah sumbu X sebesar 3 satuan. Yang kedua, ordinat sepanjang 2. Maka, tarik garis dari ujung absis sejajar dengan sumbu Y sebesar 2 satuan. Yang ketiga, aplikat sepanjang 3. Maka, tarik garis dari ujung ordinat sejajar dengan sumbu Z sebesar 3 satuan. Sehingga kita peroleh posisi letak titik A. Karena titik A 3, 2, 3, maka berdasarkan syarat atau ketentuan titik di tiap oktan, maka ini sesuai dengan oktan 1, yaitu plus X, plus Y, plus Z. Maka didapatlah bahwa titik A 3, 2, 3 berada pada oktan 1 pada sistem koordinat Kartesius dimensi 3. Jarak 2 titik di ruang. Jika diketahui titik D, X1, Y1, Z1, dan titik F, X2, Y2, Z2 adalah titik-titik pada ruang dimensi 3, maka jarak antara dua titik D, X1, Y1, Z1, dan F, X2, Y2, Z2 diberikan oleh rumus panjang DF sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat tambah Z2 min Z1 kuadrat. Contoh,
Carilah jarak antara titik P 3, 4, min 2 dan titik Q min 4, min 2, 5. Penyelesaiannya, diketahui titik P 3, 4, min 2 dan titik Q min 4, min 2, 5, maka jarak titik P ke titik Q diperoleh dengan cara yang pertama. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Panjang PQ sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat tambah Z2 min Z1 kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai Pi dan Q, sehingga menjadi panjang PQ sama dengan akar dari min 4 min 3 kuadrat tambah min 2 min 4 kuadrat tambah 5 min 2 kuadrat sama dengan akar dari min 7 kuadrat tambah min 6 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan akar dari 49 tambah 36 tambah 49 sama dengan akar 134 sama dengan 11,57. Jadi, panjang atau jarak PQ adalah 11,57 satuan. Koordinat titik yang membagi ruas garis. Misalkan diketahui titik A, X1, Y1, Z1, dan titik B, X2, Y2, Z2, antara kedua titik tersebut membentuk ruas garis AB. Kemudian terdapat titik C, X3, Y3, Z3 yang membagi ruas garis AB. Maka, untuk menemukan titik C diberikan rumus. Yang pertama, jika koordinat titik C membagi ruas garis AB dalam perbandingan M banding N, maka rumusnya adalah C sama dengan MX2 plus NX1 per M plus N, MY2 tambah NY1 per M plus N, MZ2 tambah NZ2 per M plus N. Yang kedua, jika koordinat titik C membagi ruas garis AB menjadi dua perbandingan yang sama besar atau titik tengah, maka rumusnya adalah C sama dengan X2 plus X1 per 2, Y2 plus Y1 per 2, dan Z2 plus Z1 per 2. Kita lanjut ke contoh. Diketahui ruas garis AB dengan koordinat titik A 2, 3, min 1 dan koordinat titik B 7, min 2, 9 dan terdapat titik C yang membagi ruas garis AB dengan perbandingan 1 banding 4. Tentukanlah koordinat titik C. Penyelesaian. Karena perbandingannya 1 banding 4, maka kita memakai rumus yang pertama, yaitu C sama dengan MX2 plus NX1 per M plus N, MY2 plus NY1 per M plus N, MZ2 plus NZ1 per M plus N. Kemudian kita substitusikan nilai M, N, titik A dan titik B-nya sehingga diperoleh C sama dengan 1 kali 7 tambah 4 kali 2 per 4 plus 1, 1 kali min 2 tambah 4 kali 3 per 1 plus 4, 1 kali 9 tambah 4 kali min 1 per 1 plus 4 sama dengan 15 per 5, 10 per 5, 5 per 5 sama dengan 3, 2, 1. Jadi, koordinat titik C adalah 3, 2, 1. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya mengenai sistem koordinat dimensi 3. Terima kasih sudah menyaksikan dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.